sambil diolok-olok. Kau 3 bulan kerja di kebun saya, tiap hari pungutin kurma, kau tidak tahu rasanya kurma saya? Artinya kau tidak pernah makan sama sekali? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah saya sentuh. Bayangin ya, kerja di kebun kurma, tiap hari turunin, tidak pernah makan 1 butir. Ingat, dalam Islam ada namanya wara'. Wara', waw ra ain. Wara' ini artinya menjaga kehormatan hubungan seorang hamba dengan Allah. Itu namanya wara'. Walaupun antum tidak dilihat oleh siapapun, antum yakin Allah sedang mengontrol. Itu tingkat tinggi dari masalah keimanan, namanya wara'. Saya kasih contoh, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah dikejar-kejar oleh khalifah untuk jadi hakim, nolak, nggak mau. Kasih jabatan sampai khalifah bilang tangkap dia, jadikan hakim secara paksa. Lari dia, karena dia seorang alim, nggak mau. Bayangkan ini ya, gaji tinggi, punya jabatan, punya rumah, nggak mau. Dia takut salah, lari, dikejar sama khalifah, disuruh secara paksa. Karena nggak kedapatan, Sufyan Ats-Tsauri lari pindah sampai ke Yaman. Lalu di Yaman kalau ditanya siapa nama kamu, karena orang dulu tidak ada fotonya kan, tidak dikenal. Sufyan Ats-Tsauri ini siapa? Orang nggak tahu. Siapa nama kamu? Dia selalu mengatakan Abdullah. Maksudnya hamba Allah. Karena dia tahu dia sedang dicari gitu. Dia pernah disebarkan berita oleh khalifah, siapa yang menangkap Sufyan Ats-Tsauri, saya akan kasih, dia akan kasih apapun yang diminta. Tangkap, hidup atau mati. Artinya khalifah sampai membolehkan untuk membunuh dia, gitu kan? Kena nolak jabatan ini. Maka dia pun akhirnya tersebar berita di seluruh jazirah Arab. Sufyan Ats-Tsauri ini sempat lari ke negeri Yaman, kemudian ketemu dengan salah seorang pengusaha punya kebun kurma, dia bekerja di situ. Pada saat dia kerja di kebun tersebut, selama 3 bulan angkat barang, kurma, ngumpulin, kerja seperti itulah, seperti pegawai. Dimarah-marahin sama yang punya kebun, dia diam. Orang kebun tidak tahu. Setelah 3 bulan, kata yang punya kebun, wahai Abdullah, kesini. Datang dia. Sebenarnya datang. Ditanya oleh pemilik kebun, kamu kan dari Hijaz. Hijaz ini istilah bagi Mekah dan Madinah. Kamu kan dari wilayah Hijaz. Apa bedanya antara kurma kami di Yaman dengan kurma kalian di Hijaz? Dia kaget itu. Sufyan Ats-Tsauri bilang, saya nggak tahu. Kenapa kok kau nggak tahu? Karena saya nggak pernah coba kurma Yaman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya nggak pernah coba kurma Yaman. Kata orang itu sambil diolok-olok, kau 3 bulan kerja di kebun saya, tiap hari pungutin kurma, kau tidak tahu rasanya kurma saya? Artinya kau tidak pernah makan sama sekali? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah saya sentuh. Bayangin ya, kerja di kebun kurma, tiap hari turunin, tidak pernah makan 1 butir. Bagaimana dengan orang yang kerja di restoran, main incipin saja, main makan, main ambil, main buka kulkas, main ini dari mana ini ceritanya? Wara ini. Beliau 3 bulan turunkan kurma, pungut, ini yang rusak pun tidak pernah dimakan. Tidak pernah dimakan. Ada orang subhanallah sengaja manjat pagarnya orang ambil jambu. Apa ini? Mencuri, gitu kan? Ini jelas-jelas kerja jadi pegawai nggak pernah makan. Orang itu olah-olah, dia bilang, apakah kau ini 3 bulan kerja di tempat saya, tiap hari angkat kurma, turunkan kurma, tidak pernah kau tahu rasanya kurma Yaman? Karena memang dia juga tidak pernah keluar dari kebun tersebut, memang tidak pernah juga belanja gitu kan. Lalu kata dia, demi Allah 1 butir pun belum pernah saya sentuh. Lalu orang itu bilang apa? Apa ini? Kamu ngikutin waraknya Sufyan Ats-Tsauri? Gitu. Kata orang ini, dia tahunya Sufyan Ats-Tsauri terkenal dengan waraknya, orang yang luar biasa jaga hubungan dengan Allah SWT. Dia tidak tahu kalau ini orangnya gitu. Apa kau mau ikutin waraknya Sufyan Ats-Tsauri? Diketawain gitu. Terus si pemilik kebun ini pergi ke temannya sebelah kebun. Lalu dia bilang sama temannya, ada pegawai saya lucu tuh. Kata pemilik kebun itu, kenapa? Temannya bilang, masa 3 bulan kerja tempat saya tidak pernah makan 1 butir pun kurma, gitu kan? Lalu saya bilang, mungkin kamu ini apa ini? Kamu ngikutin waraknya Sufyan Ats-Tsauri? Temannya ini cerdas. Dia bilang, sebentar dulu, bagaimana cirinya orang itu? Disebutkan cirinya, begini.
Dia itu Sufyan ats-Tsauri, gitu kan? Ayo kita tangkap dia. Amir Mukminin janjikan janji besar gitu, banyak. Dia kembali ke Bunya sudah nggak ada, sudah lari Sufyan ats-Tsauri. Subhanallah, Sufyan ats-Tsauri waktu itu datang ke wali Yaman. Lalu dia ketemu sama wali Yaman. Wali Yaman tanya, siapa kamu? Dia bilang Abdullah. Kata wali Yaman, saya tahu siapa kamu, tapi demi Allah, wahai Sufyan, kalaupun kau berada di bawah kaki saya, artinya kamu berada di bawah kekuatan dan naungan saya, dan Amir Mukminin memintamu, saya tidak akan serahkan kamu. Karena saya tahu kamu dalam keadaan benar, kau punya hak untuk menolak, gitu kan? Jabatan itu berbahaya, masuk ke dalam neraka. Maka pergilah kemanapun kau mau. Tapi saksi bahasan kita tidak pernah sentuh kurma sebutir pun. Bagaimana waraknya itu? Dan ini harus ditarik dalam semua lini kehidupan kita ya. Gak usah campur. Ada orang subhanallah lihat temannya pakai baju baru, sebentar, merek apa? Tarik bajunya. Apa ini? Kenapa? Beli di mana akhi? Boleh saya tahu nggak? Yang santun, yang baik boleh. Ini enggak. Semua mau dicari tahu. Mobilnya baru dilihat kiri kanan. Bagus ya, merek apa ini? Tertulis mereknya kok. Gitu kan? Nggak perlu, gitu kan? Ingat, haram, nggak boleh.